Selamat datang kembali di Asumsi bersama gue Pangeran Syan. Gue Iman Syafi'i. Dan sebelum mulai gue mau nanya sama lo dulu. Lo yang milih pada waktu pemilu 2014, lo inget nggak anggota parlemen, anggota DPR dari dapil lo siapa? Kalau gue lupa. Kalau gue sih inget dan anggota DPR dari dapil gue Jakarta 2 yang duduk sebelah gue ini sekarang, Bang Masinton Pasaribu. Siap. Dari PDIP. Dan nama beliau kebetulan berada dalam pansus hak angket KPK. Untuk KPK. Dan ini kan jadi isu yang begitu marak dibicarakannya dan juga jadi kontroversi dan sudah kita bahas di episode sebelumnya. Ya, betul. Dan nggak ada orang yang lebih tepat untuk ngomongin masalah ini. Kita mau lihat dari sudut pandang dari parlemen, dari DPR. Langsung aja kita tanya ke Bang Masinton. Bang, sebenarnya background kenapa sangat dibutuhkan sekali angket terhadap KPK yang Abang salah satu sebagai inisiatornya? Ya, pertama begini, kewenangan besar tanpa pengawasan yang cukup itu akan berpotensi untuk disimpangkan. Betul. Nah, maka hak angket ini adalah hak penyelidikan yang dimiliki oleh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya yang diatur berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara kita dalam pasal 20 ayat 1 dan 2. Dan kemudian pelaksanaan teknisnya itu diatur melalui Undang-Undang MD3 dan juga tata tertib di DPR. Nah, hak angket inilah hak pengawasan yang dibarengi dengan penyelidikan. Nah, jadi hak angket DPR RI untuk KPK ini adalah melakukan penyelidikan, melakukan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK. Nah, KPK selama ini kita yang sudah dipersepsikan ke publik kan adalah sebagai institusi penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Apakah dia sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal melakukan pemberantasan korupsi itu, atau malah mungkin ada yang harus disempurnakan, ada harus yang dibenari dan dibenahi dalam sistem penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi ini. Nah, maka dalam konteks itulah hak angket ini ada. Nah, apakah angket ini selalu dikait-kaitkan dengan kasus perkara yang ditangani oleh KPK? Nah, ini tidak ada kaitan dengan kasus-kasus perkara yang ditangani KPK. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Bang, bahwa ini usaha pukulan balik dari DPR terhadap kasus IKTP, itu nggak ada hubungan tuh, Bang? Karena ada beberapa objek, misalnya objek penyelidikan, misalnya Miriam itu kan dipanggil juga di pansus KPK, padahal dia juga tersangka di kasus IKTP kemarin gitu, Bang. Ya, jadi pertama berkaitan dengan KPK ini, kalau kita mengkritisi pasti di stigmanya kita pro koruptor, tidak pro pada pemberantasan korupsi. Kalau kita melakukan fungsi-fungsi pengawasan yang lebih mendalam kepada KPK, pasti tuduhannya seperti itu. Betul. Bahwa KPK dipersepsikan selalu sempurna dan benar tanpa ada kesalahan. Nah, kemudian apakah angket ini juga mencari-cari kesalahan KPK? Tidak. Kami ingin melakukan cross check terhadap seluruh informasi yang masuk kepada kami berkaitan dengan KPK. Nah, informasi apa? Umpama ada informasi ke kami bahwa cara-cara penanganan perkara di KPK itu serampangan, ugal-ugalan, terus kemudian tebang pilih itu mungkin. Ya, pilih tebang. Pilih tebang. Dipilih-pilih baru ditebang. Gitu kan. Nah, kemudian ada juga dalam pengelolaan anggaran yang juga berpotensi merugikan keuangan negara. Yang kalau di institusi lain itu sudah dihukum. Dan tadi Abang bilang bahwa kalau terlalu besar kuasanya, nggak ada kontrol, itu bahaya banget. Jadi Abang menganggap bahwa kekuasaan dan wewenang KPK itu sangat luar biasa sehingga berpotensi untuk terjadi hal yang macam-macam. Iya, kewenangan besar yang dimiliki oleh KPK itu luar biasa karena maka disebut KPK itu lembaga super body. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap institusi penegak hukum yang lebih dulu ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan dia bisa mengkoordinasi kedua institusi ini, kepolisian dan kejaksaan, dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, disitulah dia punya kewenangan besar. Kemudian dia juga memiliki kewenangan seperti yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Dia memiliki kewenangan menyelidik, menyidik, dan sekaligus menuntut. Padahal kalau di kewenangan menyidik dan menuntut itu, kalau dalam institusi penegakan hukum kita dua institusi yang berbeda, itu penyidikan itu oleh polisi, penuntutan oleh jaksa. Nah, ini di KPK ini dua kewenangan ini disatukan dalam satu institusi KPK tadi. Dari mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, maka disebutlah KPK itu super body. Nah, maka kewenangan yang besar ini tentu harus dibarengi dengan pengawasan. Nah, apakah pengawasan selama ini yang dilakukan oleh DPR sudah efektif untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap KPK? DPR sudah melakukan, tapi itu tidak begitu efektif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap
terhadap KPK. Kenapa? Nah, kenapanya tadi adalah pertama, itu tadi KPK ini kalau didalami terus dibangun cerita bahwa yang mendalamin itu pro-koruptor, menghambat proses penyidikan atau penanganan perkara di KPK. Jadi Abang mengatakan bahwa memang KPK mengatur narasi dan sentimen publik untuk memberikan gambaran seolah-olah memang bahwa KPK lah yang paling benar di menurut Abang. Iya, jadi di satu sisi mereka bangun sentimen itu, di satu sisi juga publik memang sudah muak dengan perilaku korup. Jadi dua ini yang saling beririsan, bertemu, dan ini menjadi sebuah harapan. Ya, baik KPK dan juga keinginan-keinginan publik tadi. Nah, tentu pemberantasan korupsi ini bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Buktinya partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi juga sangat tinggi. Nah, maka tentu ya kita samping tadi kewenangan besar, kepercayaan atau dukungan publik yang cukup besar. Nah, maka ini perlu pengawasan. Nah, pengawasan ini kita gunakan agar ya kewenangan besar yang dimiliki oleh KPK, dukungan publik yang besar diberikan oleh masyarakat kepada KPK tidak disalahgunakan. Jadi gini Bang, terus kan ada beberapa rasa penasaran publik. Kira-kira objektif dari hak angket KPK ini apa? Pertama, misalnya mau bentuk satu lembaga pengawas misal, atau misalnya mau menjalankan lagi nih revisi UU KPK misalnya, kan ada persepsi seperti itu di masyarakat. Itu gimana kira-kira Bang? Nah, tentu biar ini panitia angket berjalan dulu. Ya, nanti dari sini, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan akan ditemukan nanti. Ini kan ibarat seperti mendiagnosa problem penyakitnya di mana. Kemudian nanti kita bisa kasih kesimpulannya, oh ya, ini yang harus sisi dibenahi. Nah, tentu kami belum bisa menyatakan bahwa ini harus ada revisi atau apa, ya. Tapi tetap kalau pertama itu saya berkeyakinan kewenangan besar harus diawasi. Nah, maka memang harus perlu dewan pengawas. Nah, bentuk regulasinya seperti apa, aturan mainnya seperti apa nanti mungkin diatur oleh negara, gitu ya. Tapi yang perlu kami lakukan penyelidikan di sini adalah dalam angket ini kami ingin melakukan pembenahan dalam praktek hukum, penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi kita yang dilakukan oleh KPK selama ini, yang kita juga mendengar cerita-cerita, dan ini bukan cerita baru, beberapa praktek penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam. Nah, ini kan tidak boleh berlanjut terus-menerus, gitu ya. Nah, hal-hal yang baik dari KPK yang dikerjakan sesuai prosedur hukum, ya kita harus apresiasi. Namun hal-hal yang dilakukan menyimpang dari proses hukum acara juga harus bisa kita evaluasi dan kita koreksi, sehingga penegakan hukum kita ke depan itu benar-benar memiliki landasan yang kuat, karena penegakan hukum itu memiliki azas keadilan hukum, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Dan karena tadi Abang bilang nggak ada hubungan dengan kasus yang lagi dipegang sama KPK, jadi walaupun ketua DPR jadikan tersangka, KPK itu nggak ada hubungan Bang ya sama pansus ini jalan terus tuh. Ya, buktinya kami jalan terus. Bukan hanya ketua DPR yang ditersangkakan oleh KPK, tapi beberapa anggota DPR juga sudah ditersangkakan, dan kami tetap jalan terus karena apapun bagi kami ini adalah tugas konstitusional kami untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan di institusi negara yang bekerja berdasarkan undang-undang dan bekerja menggunakan anggaran biaya negara. Dan ada satu hal lagi yang juga banyak ramai diomongin di kalangan masyarakat Bang, soal waktu pansus angket ketemu ngobrol-ngobrol dengan apa ya, kita bilang gimana ya, kepala terpidana kasus korupsi, nah gitu, di LP Sukamiskin ya. Nah, dan orang-orang bilang gini Bang, kayak ya pantesan aja mereka bakal ngomong yang jelek-jelek soal KPK, wong mereka yang ditangkap gara-gara KPK. Nah, itu kira-kira pandangan Abang gimana kalau soal hal itu? Ya, pertama begini, kan kalau kita pengen makan bakso ya datang ke tukang bakso, bukan datang ke toko besi. Nah, begitupun ketika kami panitia angket mendatangi Lapas Sukamiskin, kami bertemu narapidana yang sudah memperoleh vonis dari pengadilan bahwa mereka divonis melakukan korupsi. Nah, tentu kami datang ke sana itu karena mereka pernah berurusan dengan KPK, maka kami perlu tahu cerita-cerita bagaimana penanganan hukum yang mereka alami ya ketika berproses dalam menjalani pemeriksaan, penuntutan, bahkan pengadilan di KPK. Gitu ya. Dari situlah kami menangkap cerita ya bahwa ada beberapa praktek yang menyimpang di luar dari kasus yang sudah dituduhkan ke mereka umpama, dan kami juga tidak ingin mengintervensi atau memveto keputusan pengadilan karena itu bukan ranah kami. Mereka sudah memperoleh keputusan pengadilan dan itu mereka tinggal menjalankan. Nah, kami ke sana dengar cerita-cerita dari mereka yang pernah berurusan dengan KPK. Dari situlah kami tahu bahwa oh iya, ada di luar perkara yang sudah mereka terima ya,
ada umpama mereka yang diarah-arahkan, ada yang mereka sudah membayar kerugian negara ya tapi hukumannya beda, ada yang mereka sudah rekeningnya diblokir tapi tidak dibuka padahal ada perintah pengadilan gitu. Dan nama abang juga disebut-sebut sebagai salah satu anggota DPR melakukan intimidasi bang dalam kasus Miriam itu ya disebut. Nah, apakah abang pernah melakukan hal tersebut melakukan intimidasi? Ya ini pertanyaan yang kesekian kali dan harus saya jawab bahwa saya tidak melakukan itu. Maka itulah menjadi pemicu penyebutan nama saya dan beberapa anggota Komisi 3 DPR RI ketika disebutkan oleh penyidik KPK ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor. Nah inilah menjadi sumber pemicunya. Pemicunya apa? Penyebutan nama tadi yang kami pandang bahwa itu tidak benar kami lakukan dan ini adalah cara-cara serampangan yang dilakukan oleh KPK selama ini pada siapapun. Nah kemudian setelah kami kan juga ada serampangan juga itu dilakukan. Tuduhan terhadap Pak Amin Rais yang disebut di pengadilan tanpa ada cross check gitu ya. Nggak terbukti juga ya. Oke, dan dengan hal seperti ini bang berarti kalau tadi dikatakan bahwa KPK harus dibenahi dan itu akan diinvestigasi ya sama pansus kan kira-kira apa yang harus dibenahi. Namun secara ini doang, secara umum sekarang masalahnya apa sih bang? Kalau ada satu deh karena orang-orang penasaran kan DPR maunya apa sih gitu. Kami ingin pemberantasan korupsi dalam hal penegakan hukumnya ya. Itu harus sesuai koridor hukum. Tidak boleh serampangan, tidak boleh ugal-ugalan dan apalagi asal-asalan karena penegakan hukum ini menyangkut hak asasi orang. Penegakan hukum ini siapapun bisa diseret ke ranah hukum sepanjang dia bersalah dan tuduhan bersalah itu kan harus dibuktikan oleh penegak hukum. Nah maka proses penegakan hukum ini dia tidak boleh menabrak aturan hukum apalagi menyimpang dari hukum acara itu, apalagi sampai dia berlaku semena-mena dan lebih celakanya lagi kalau penegakan hukum digunakan sebagai alat politik. Nah itu nggak benar. Jadi ini nggak ada hubungannya sama usaha untuk menekan KPK bang? Nggak harusnya kalau jadi Bang Persindo tadi. Bukan untuk ini ya, bukan aksi pro koruptor itu kan karena itu kan yang beredar kan itu terus asumsinya gitu bang. Iya, selama ini kan kalau KPK itu paling benar, paling bersih. Kalau bicara DPR itu yang paling kotor dan korup. Nah, tudingan terhadap DPR bahwa ini sebagai institusi yang paling nggak benar hari ini di Republik ya karena ada korupsi ya dan ada perilaku korup di dalamnya, itu menurut saya juga ini menjadi tantangan buat DPR bahwa dia harus berbenah ya. Tapi kan DPR ini juga tidak tunggal, tidak berasal dari satu unsur partai politik juga ya. Dia 560 orang, ada perilaku-perilaku yang menyimpang ya silakan, itu proses hukum. Kami tidak akan melindungi dan tidak akan menutup-nutupin jika ada yang menyimpang dan melanggar hukum, apalagi sampai korupsi. Nah silahkan, disitulah penegakan hukum kita bekerja. Nah namun penegakan hukum juga nggak boleh semena-mena tadi. Nah jadi kalau tuduhan bahwa KPK selalu benar, DPR selalu korup, menurut saya juga itu kurang pas gitu ya. Bahwa ada benarnya ya, tapi tidak selalu tepat. Nggak boleh digeneralisasi lah ya. Iya, bahwa DPR itu juga banyak yang nggak benar. Banyak yang bersih. Ada juga yang nggak benar. Di KPK juga tidak semuanya bersih dan tidak semuanya juga benar. Nah inilah yang harus kita benahin gitu loh. Di DPR juga termasuk seperti itu. Oke bang, terima kasih banyak atas waktunya. Ya terima kasih Pangeran. Semoga mencerahkan asumsi-asumsi yang mungkin masih liar di masyarakat sih tentang angket KPK ini. Oke, jangan lupa subscribe video asumsi di YouTube. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye.